Udah ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Cepu Cerita Puasa Sa. Wow, ini udah banyak ya, karena kita rekamannya aja ini di hari ke-15 ini. Berarti tayangnya udah lewat di hari ke-15 ya. Udah masuk dia minggu kedua mungkin, atau 10 hari kedua atau 10 hari ketiga. 10 hari kedua itu Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan, maghfirah. 10 hari pertama kita dapetin rahmat, 10 hari kedua dapetin pengampunan, dan mudah-mudahan di puasa paruh ketiga itu kita dijauhkan dari api neraka. Amin ya. Tapi puasanya harus benar untuk dapetin rahmat katanya, untuk dapetin maghfirah, untuk dapetin dijauhkan dari api neraka, ditutupnya pintu neraka itu. Kalau puasa kita benar. Puasa benar itu ternyata bukan tergantung dari tempatnya. Itu benar-benar puasa itu adalah ibadah yang sangat personal ya. Jadi mau di tempat manapun juga, kalau lo pengen gak puasa atau lo tetap puasa, ya bisa berjalan. Misalnya di tempat yang maghribnya tuh lama tuh, di Arab misalnya deh, ada kadang-kadang sampai jam 8 baru maghrib, atau di negara-negara yang lain sampai jam 10 baru maghrib, padahal subuhnya lebih cepat. Itu kalau kita mau puasa karena kita pengen puasa, bisa-bisa aja. Tapi tempatnya enak, mendukung juga. Kalau lo nggak puasa ya nggak puasa aja. Waktu gue di pesantren rehab juga kayak begitu. Orang nggak ada apa-apa, pada buka puasa buka aja pada minum air keran. Minum air keran buat wudhu tuh diminum, dia cuma buat buka puasa doang akhirnya. Makan nggak? Makan kagak, mana mau dimakan, lumut. Jadi memang semuanya itu tergantung sama pribadi kita masing-masing. Kayak cerita puasa yang berikut ini dari Bahrul, anak stand up yang pernah pesantren juga, S1 bahasa Arab. Ya kita lihat aja deh ceritanya apa waktu dia di pesantren ya. Iya, pesantren. Ini dia. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Alam. Pekerjaan serabutan. Iya, serabutan mas. Editor iya, graphic design iya, komkon bisa, nulis skrip bisa, boleh lah. Wah, gue dari kecil bang, dari kecil tuh udah disuruh puasa sama nyokap, karena nyokap sedikit konservatif. Jadi memang disuruh puasa dari kecil. Waktu kecil? Iya. Ya itu apa? Ngunyah permen. Ngunyah permen udah. Habis itu nggak ketahuan. Dulu tuh gitu bang. Kalau berangkat sekolah masih ada permen di kantong. Masih ada nih. Ya udah batalin gitu. Sahur. Yeah. Kalau di rumah gua pastinya ikan, namanya nggak tahu sih gua ya, sebutannya ikan masak kalau di rumah gua. Jadi ikan tongkol gitu. Ikan bandeng dikasih kuah. Nah itu selalu pakai itu. Kalau buka gue pasti gorengan bang. Gorengan sampai jam 8 baru bisa makan nasi. Kalau sebelumnya tuh nggak bisa gue langsung makan nasi. Nah kalau subuh biasanya dulu tuh masih seru sih, masih sama bokap. Apa namanya? Dulu tuh gue inget banget puasa umur berapa gitu. Kita bikin pot dari semen. Pot dari semen biar pas lebaran itu potnya udah jadi, taunya potnya kena hujan. Lebaran malah nggak jadi potnya gitu. Itu doang sih yang gue paling ingat. Pernah di ngabuburit? Di rumah gue nggak ada bang. Gue pernah ngabuburit nih, pernah waktu itu ngabuburit main bola. 5 menit sebelum azan batal. Jadi nggak ada, di rumah gue tuh nggak ada ngabuburit. Paling nyokap gue suruh sholawat. Wah, sangat konservatif deh, jadi suruh sholawat terus. Ngapain, udah jangan main HP. HP tuh nggak boleh dipegang kalau lagi buka gitu. Ramadan itu kan
sebuah bulan yang memang khusus nih. Dalam 12 bulan nih ada satu bulan khusus yang sebulan nih beda dah auranya. Lu dari awal puasa nih, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, bahkan 6 hari setelah Ramadan masih auranya tuh masih sama di Ramadan gitu. Kayaknya emang spesial banget bulan ini nih. Di sisi lain ada kewajiban yang harus dijalankan, itu puasa gitu sih, Bang. Lu kan pesantren ya katanya? Ya. Itu mulai berapa pesantren? Pesantren, gue lupa lagi umur berapa ya, pokoknya masuk SMP, Bang. Dari SD masuk SMP tuh. Jadi seumur jagung lah. Malah gue keluar pesantren bandel. Masuk pesantren baik gue. Jadi nggak bisa menyalahkan, karena menurut gue ya pesantren atau yang dimasuk di dalam pesantren belum tentu baik, yang tidak pesantren belum tentu tidak baik. Itu tuh tergantung bagaimana kita sebagai pribadi aja, Bang. Pun kalau anaknya dimasukin karena bandel ke pesantren, di dalam pesantren bisa jadi bandel tambah bandel ataupun baik. Itu pilihnya dua sebenarnya, nggak ngaruh pesantren. Suasana pesantren gimana nih pas puasa? Nah, kalau belum puasa itu kita kebanyakan tidur, memang tidur ngaji. Jadi itu dulu selalu hatamin Al-Quran, bahkan bisa 10 hari ini udah hatam Al-Quran dari dalam 10 hari, karena kan abis subuh kita gabut ngaji, terus zuhur udah capek-capek ngaji, sore ngaji, habis taraweh ngaji, udah tuh jadi 10 hari hatam, terus 10 hari terakhir juga 10 hari tengah hatam, baru 10 hari yang itu terakhir itu udah di rumah nggak ngaji. Nggak ada, Bang, nggak ada. Gua kalau kabur nggak, tapi pengen berhenti ada pernah pas kelas 3. Jadi kelas 3 itu adalah masa-masa, kalau sebutan sekarang tuh quarter life crisis ya, tapi kalau di sana quarter pesantren krisis. Jadi ketika itu banyak teman-teman yang pengen SMA di luar, nah gue pengen ikutan. Di situ gue bilang sama bokap gue pengen keluar, gue pengen kuliah di sekolah di luar aja. Bokap gue datang bolos kerja gitu, terus dia bilang gitu, kalau kamu berhenti sekarang kamu tidak akan jadi legenda gitu. Terus gue bilang, hah, motor. Enggak, tuh alasan lu pengen keluar apa? Nggak betah apa gimana? Bukan gak betah, karena pengen ikut. Biasa, Bang, dulu tuh gue SMP culun dah. Gue pengen ngikut kayak di luar, teman-teman gue pada bebas, nggak harus baju nggak harus dimasukin, karena pesantren kan baju dimasukin, Bang. Bahkan temen gue lucu banget, pakai jubah dimasukin ke celana. Kan aneh banget ya. Itu jadi sebenarnya bukan gak betah, lebih ke pengen teman-teman pada di luar pada bebas gitu. Kayak gitu doang sebenarnya. Gue bersyukur sih sampai sampai lulus di pesantren gitu. Temen lu ada yang kabur gak? Banyak, Bang. Di pesantren gue tuh kalau kabur, itu kabur paling main PS. Itu PS juga masih PS2, Bang. Waktu itu lagi zaman PS4, dia main PS2. Soalnya pesantren gue tuh jauh di Banten. Itu di antara 2 gunung, Bang. Di antara 2 gunung, lu mau ke stasiun jauh, lu mau pulang ke Jakarta tuh harus menempuh 3 jam. Orang tuh udah baru sampai Rangkas kayaknya balik deh gitu. Jadi nggak pernah. Terus jarak antara pesantren dan jalanan itu jauh banget. Jadi harus lewat sawah. Ada kisah-kisah horor sebenarnya yang balik lagi. Kok lu nggak jadi kabur? Ya gue ngeliat pocong gitu, Bang. Jadi di sawah pocong, gue bilang itu mah ini kali ibu-ibu pengajian nyasar ya kan malam-malam. Iya, serem-serem lah pokoknya. Gunung kan gitu. Kalau gua kan jujurnya tidak percaya dengan yang namanya hantu, tapi gue percaya adanya setan. Hantu itu hanya refleksi dari imajinasi kita yang kita baca, dari yang kita tonton, akhirnya kayak merasa ada nih tuyul gitu atau nih kuntilanak gitu. Sampai saat ini gue belum pernah ngeliat. Ini pesan gua buat gua di masa depan sih, intinya kalau bisa jangan masukin anak ke pesantren. Kalau bisa, gua tapi makasih banget buat nyokap gua yang udah masukin gua pesantren. Jadi gua punya ilmu yang bisa nanti gua ajarkan ke anak gua. Jadi anak gua nggak perlu ke pesantren gitu. Karena menurut gua pesantren membuat anak jauh dari orang tua. Bukan karena nyokap gua ini ya sedikit ceriwis juga. Itu salah satunya. Tapi juga karena kita lebih banyak waktu dengan teman gitu aja. Aduh anjir, gue selalu suka meme ini sih, meme kalau udah bulan Ramadan terakhir tuh ada orang terus saya pergi dulu ya, tapi dia tuh Ramadan gitu, terus dia pergi gitu, terus semoga kita ketemu lagi tahun depan gitu. Ya bersyukur aja sih, Bang, bersyukur bisa ketemu Ramadan tahun ini, at least kalau memang nggak bisa puasa full ya sekali lah aja.
ngerasain. Enggak bang, karena kita nggak bisa maksa kan semua orang. Kita nggak bisa maksa semua orang, yang penting sekali aja, awal sama akhir dah, awal sama akhir sama tengah gitu kan. Ya gitu aja kan, kita nggak bisa maksa. Pesannya jalanin aja apapun itu di bulan Ramadan, karena semuanya dilipat gandakan kecuali slot. Iya nih gimana kan? Thank you, aduh. Sama-sama.